kita bisa merasa kita banyak kenal orang, kita bisa merasa bahwa semua orang di sana suportif pada kita. Tapi itu belum tentu, karena alat ukurnya apa? Ketika nanti disurvei, itulah kenapa banyak kandidat menganggap bahwa dia punya basis massa yang kuat. Begitu surveinya buruk, dia nggak percaya. Dia mengatakan, nggak mungkin, basis massa saya luar biasa di sana, basis saya besar. Jadi survei itu nggak masuk akal buat saya. Dia ngotot, dia percaya dengan fata morgana yang ada di basis massa dia. Ketika masuk pemilihan, ternyata hasilnya tidak memuaskan dia gitu. Nah, itu yang saya pikir bahwa kandidat harus realistis, harus mau lapang dada. Kalau misalnya ada evaluasi semacam survei itu gitu. Jadi jangan pernah merasa bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja dalam dunia politik. Halo teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Kembali lagi bersama saya Putri Dika Walia. Pada kali ini kita akan membahas tentang basis massa untuk kandidat. Seperti yang kita ketahui bahwasannya setiap kandidat itu memang harus memiliki basis massa untuk bisa mendukung dan juga membuat kandidat tersebut menang. Baik, untuk lebih jelasnya langsung saja kita membahas dan juga tanyakan kepada konsultan politik kita. Baik Pak, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk kandidat ini memiliki basis massanya? Ya, basis massa itu rata-rata kandidat menganggap sebagai modal utama dia, modal yang paling besar untuk memenangkan pertarungan. Dan rata-rata kandidat ini selalu merasa GR karena keputusan dia untuk maju pileg, untuk maju pilkada, atau apapun pemilihan itu karena dia merasa dia punya basis massa. Apa itu basis massa? Itu adalah orang-orang yang dia anggap pasti akan mendukung dia kalau dia menyatakan maju dalam setiap pemilu. Dan basis massa ini biasanya berasal dari kekerabatan dia, dari keluarga dia. Jadi kalau dia punya keluarga besar di suatu daerah, dia menganggap dia sudah punya modal. Kemudian dari pertemanan, dari jejaring dia, dari sahabat-sahabat dia, itu juga dianggap sebagai basis massa dia. Kemudian dari investasi sosial dan politik, misalnya dia membuat organisasi, membuat ormas, memimpin berbagai kegiatan-kegiatan bertahun-tahun di tempat itu, sehingga dia merasa dia dikenal, dia merasa dia populer di tempat itu, dan orang-orang itu diasumsikan oleh dirinya, dia kira akan mendukung dia secara militan, secara serius. Belum lagi misalnya basis massa yang memang kalau dia masuk dalam dunia politik, dia masuk parpol, dan jejaring parpol itu sudah dijadikan mesin politik buat dia. Nah, sehingga rata-rata kandidat itu memutuskan untuk maju pemilihan umum karena dia merasa sudah punya basis massa yang dimulai dia bertahun-tahun. Tapi percayalah bahwa yang namanya basis massa ini sifatnya imajiner gitu. Kita sering menganggap bahwa itu konkret. Misalnya, kalau Putri tahun lalu pernah melakukan beberapa kegiatan di suatu daerah X, kemudian Putri menganggap bahwa daerah X itu Putri bisa menggalang beberapa massa di sana karena Putri sudah melakukan beberapa kegiatan. Jadi ketika Putri menganggap bahwa hari ini kegiatan-kegiatan tahun lalu itu bisa digerakkan, tapi sebenarnya itu tidak sekonkret tahun lalu. Dia membutuhkan pembiayaan lagi, bahkan bisa saja mulai dari nol. Jadi hitungan-hitungan bahwa Putri sudah punya modal untuk bergerak karena kemarin-kemarin sudah melakukan kegiatan-kegiatan politik atau kegiatan sosial, itu bisa dipanen hari ini atau dipanen beberapa bulan lagi, itu senyatanya masih membutuhkan pembiayaan, masih membutuhkan treatment di situ. Oke, baik. Berarti dana ini memang sangat penting bagi kandidat ini, Pak? Dana itu penting karena apa? Karena dia bisa menggerakkan basis massa itu menjadi mesin politik dia, tapi kemudian dia juga bisa membuat basis massa di tempat lain. Jadi seringkali misalnya kandidat-kandidat itu mengatakan, Dinda, saya mau maju di Kabupaten X. Kenapa Kanda? Karena basis massa saya di sana banyak. Dan saya lihat dari cara dia menyampaikan itu, dia confidence, dia menuturkan bahwa dia sudah menguasai berbagai lini masyarakat di sana. Tapi sebenarnya bagi saya itu bukan modal yang wah,
bukan modal yang seksi sebenarnya. Karena begini, bisa saja Putri misalnya merasa punya banyak saudara di tempat itu, tapi kan tidak semua saudara kita senang sama diri kita. Kita di depan kita aja, oh ya bagus Putri mau maju, iya nah kita senang kalau ada saudara kita yang maju dan menjadi pemimpin di daerah kita. Tapi percayalah, sekitar minimal 20% itu tidak akan memilih kita. Karena mungkin kedekatan emosional dia lebih dekat dengan lawan kita, dengan kompetitor kita. Bisa juga mungkin dia pernah sakit hati oleh ucapan-ucapan kita, yang bisa saja dia misalnya sakit hati oleh orang tua kita, besan kita, sepupu kita. Nah, jadi tidak semua yang kita anggap itu basis, itu benar-benar basis. Jadi kita harus betul-betul cermat. Jadi kalau Putri tadi mengatakan bahwa uang itu adalah sebagai pembakar gitu ya, bahan bakar untuk menggerakkan basis itu, saya bisa katakan bahwa sebenarnya yang diklaim basis itu nilainya hanya paling 800 juta saja gitu. Jadi maksud saya kalau Putri misalnya berasal dari Kabupaten X, kemudian saya katakan, Mbak Putri ada nggak uang 600 sampai 800 juta? Saya bisa menjadikan dirimu bupati di Kabupaten Y. Dan kenapa uang 600-800 juta itu? 600-800 juta itu saya akan bisa meng-create dalam waktu sekitar 2 bulan. Putri punya basis massa di sana yang setara bahkan lebih dari yang Putri katakan bahwa Putri punya basis massa di Kabupaten X. Karena saya akan menciptakan itu. Saya bisa membuat organisasi-organisasi di sana, kekerabatan baru di sana. Saya bisa menciptakan pertemanan-pertemanan baru, jejaring-jejaring baru di sana yang lebih fresh, yang lebih memiliki ikatan emosional dengan dirimu dan memiliki pandangan yang bersih tentang dirimu. Mereka kan baru kenal. Mereka melihat dirimu itu seperti malaikat yang datang ke mereka dengan senyum yang manis, yang segar, bahkan bisa memberikan berbagai sumbangan di sana, memberikan solusi, dan mereka bisa kita ciptakan menjadi basis massa baru buat dirimu. Dan itu pernah kita hitung, Citra Indonesia pernah hitung, nilainya cuma 600-800 juta. Dan itu jauh lebih bisa kita andalkan, jauh lebih bisa kita percayakan gitu, lebih reliable itu di situ dibandingkan yang kamu klaim bahwa di Kabupaten X kamu sudah punya ini dan kamu anggap itu basis massa kamu. Nah, basis massa Mbak Putri di situ yang di Kabupaten X, ketika Mbak Putri mengatakan ini basis massa saya, itu kan saya periksa lagi. Citra Indonesia akan periksa ulang, diperiksa-periksa, dan ternyata misalnya Mbak Putri mengatakan modal di sana itu ada 100 organisasi. Dan ketika kita periksa ternyata hanya 70. Padahal untuk menjernihkan yang sisa 30 itu bukan hanya uang saja yang kita perlukan, tapi kamu harus menunjukkan komitmenmu lagi kepada 30 orang ini, kan capek. Harus berbaik-baik, harus meluangkan waktu, harus lebih bisa bersinergi lebih intens kepada mereka. Jadi jejak-jejak yang sudah kita lakukan tidak selamanya itu berbentuk jejak yang bersih, jejak yang bebas nilai, jejak yang suportif pada kita. Jadi hati-hati kalau kita bicara tentang basis massa, karena tidak semua basis massa itu mau mendukung kita secara tanpa reserve ya, tanpa syarat, tanpa pembiayaan, kemudian tanpa komitmen. Jadi harus hati-hati kalau kita bicara basis massa. Oke, baik Pak. Kemudian bagaimana sih salah satu cara mengukur basis massa kandidat? Apakah dengan hanya melihat parpol yang diusung saja, Pak? Ya, kalau basis massa itu kan seperti saya bilang tadi, bisa dilihat dari pertemanannya, dari persaudaraannya, dari parpolnya, dari organisasi. Jadi bicara itu networking dan orang-orang itu. Mengukurnya di sana. Tapi seperti yang saya bilang, kita bisa merasa kita banyak kenal orang. Kita bisa merasa bahwa semua orang di sana suportif pada kita. Tapi itu belum tentu. Karena alat ukurnya apa? Ketika nanti disurvei, itulah kenapa banyak kandidat menganggap bahwa dia punya basis massa yang kuat. Begitu surveinya buruk, dia nggak percaya. Dia mengatakan, nggak mungkin, basis massa saya luar biasa di sana, basis saya besar. Jadi survei itu
nggak masuk akal buat saya. Dia ngotot, dia percaya dengan fata morgana yang ada di basis massa dia. Ketika masuk pemilihan ternyata hasilnya tidak memuaskan dia gitu. Nah, itu yang saya pikir bahwa kandidat harus realistis, harus mau lapang dada kalau misalnya ada evaluasi semacam survei itu gitu. Jadi jangan pernah merasa bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja dalam dunia politik. Maintenance kita, treatment kita kepada basis-basis massa ini memang harus kita lakukan, dan tiap varian-varian di basis massa itu pendekatannya berbeda-beda. Nah, ini yang tidak dipahami oleh kandidat, yang tidak dipahami oleh tim sukses, yang tidak dipahami oleh orang-orang yang mau menjadikan basis massanya sebagai sebuah mesin politik yang efektif.